Kenapa polisi kita sangat mudah mendapatkan senjata api? Kenapa polisi kita sangat gemar membunuh? Apakah Polri tidak mampu mengawasi anggotanya? Atau memang kejahatan adalah karakter sebagian besar oknum Polri? Dan kemungkinan besar Sigit pasti malu untuk menjawabnya. Layaknya buah si malakama. Gak dijawab salah. Dijawab malah tambah salah. Ada begitu banyak penyalahgunaan senpi oleh aparat Polri. Aparat yang ngakunya ngerti hukum. Aparat yang diklaim sebagai taat hukum. Silahkan adik Sigit perhatikan dengan seksama di YouTube. Pada dasarnya, senjata api digunakan oleh anggota Polri yang sudah bersertifikat, lulus secara mental dan rohani. Penggunaan dan peruntukan senpi hanya untuk melumpuhkan target dan bukan untuk membunuh. Itu yang kami tahu. Ya mungkin pengetahuan Sigit beserta anggotanya lain lagi. Mungkin penggunaan senjata api untuk seperti koboi. Terkecuali ya Git. Terkecuali penjahat tersebut juga menggunakan senpi atau ya sedang bertugas di medan perang. Tapi yang sering terjadi adalah untuk membunuh rekannya atau membunuh siapapun itu. Baik itu sambil bercanda. Pemirsa, berhati-hatilah jika bercanda menggunakan senjata api. Seorang personil Satuan Sabara Polrestabes Medan ditemukan tewas di baraknya usai tertembak rekannya sesama polisi saat bercanda. Korban tewas akibat luka serius di bagian kepala. Inilah jenazah Bribda Doni Setiawan, korban penembakan saat berada di Rumah Sakit Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 28 Maret lalu. Korban berusia 21 tahun itu ditemukan tewas bersimbah darah di barak Satuan Sabara Polrestabes Medan akibat tertembak di bagian kepala. Pasca kejadian, aparat Polrestabes Medan langsung menangkap Bribda Kurnia Hadias Nasution yang merupakan rekan korban sesama polisi sebagai pelaku dari pembunuhan. Usai menetapkan statusnya sebagai tersangka, polisi pun langsung menggelar pra-rekonstruksi di lokasi kejadian pada Senin sore. Dalam pra-rekonstruksi ini, sebanyak 55 adegan dilakukan, mulai dari pelaku dan korban sedang sama-sama memainkan telepon genggam masing-masing, hingga pelaku sesekali menodongkan pistol ke kepala korban, lalu kemudian secara tidak sengaja tertembak. Hari ini tadi kita lakukan pra-rekonstruksi, barang bukti yang udah disita, yaitu 1 pucuk senjata api, 1 buah magazen, 12 butir peluru, kemudian ada 1 pelongsong, 1 proyektil, dan 1 blanket dari proyektil tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan perbuatan lalai yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa iNews melaporkan. Sok berkuasa. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang anggota polisi tewas ditembak teman satu profesinya di ruangan SPK Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Diduga pelaku emosi karena korban marah saat pelaku berniat membebaskan salah satu pelaku tawuran. Pasca penembakan yang melibatkan 2 anggota Polri, Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat dijaga ketat petugas. Korban Bribka Rahmat Effendi yang berdinas di Samsat Polda Metro Jaya tewas ditembak anggota polisi lainnya, Brigadir Ranggatianto.
Penembakan berawal dari terjadinya tawuran dan korban Bribka Rahmat Effendi mengamankan salah seorang remaja beserta barang bukti. Korban lalu melaporkan hal tersebut ke SPK Polsek Cimanggis. Tidak lama berselang datang pelaku bersama ayah pelaku tawuran dan berniat membebaskan salah satu pelaku tawuran untuk dibina orang tua. Namun korban marah dan membentak bahwa kasus ini masih ditangani Polsek Cimanggis. Pelaku tidak terima dan emosi, lalu melepaskan tembakan beberapa kali ke arah korban hingga tewas di tempat. Kondisi lagi gimana dong pas dengar suara tembakan? Saya lagi jaga aja sama anak-anak, sama teman-teman di sini. Yang abang dengar berapa kali misalnya? Ya, 4 kali ya. 4 kali. Jam berapa itu? Sekitar jam 8-an. Jam 8-an ya? Bunyinya gimana bang? Iya. Dar. Pasca kejadian, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Gatot Edi Pramono mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Selain untuk mengetahui kondisi jenazah korban, Kapolda juga meminta keterangan dari rekan-rekan korban. Yang pertama tentunya kita turut berduka, ini musibah ya yang dialami oleh institusi Polri khususnya Polda Metro Jaya. Nanti kita masih mendalami apa motifnya, jadi tunggu aja ya. Pelaku penembakan Brigadir Rangga Tianto kini sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nahyudi dan Jayadi melaporkan dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta. Atau sedang pura-pura mabuk. Masih banyak lagi bro, masih banyak. Tapi nggak usah banyak lah. Ya. Kasihanan si Sigit, malu nanti doi bro, malu bro. Dan sekarang terjadi lagi. Penyebabnya adalah istri pelaku diganggu oleh rekannya sesama anggota. Anggota oknum Polri. Polri terkenal oknumnya. Kasus penembakan sesama anggota polisi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat diduga dilatar belakangi motif asmara. Pasalnya, pelaku merasa cemburu karena korban kerap berkirim pesan dengan istri pelaku. Kini atas perbuatannya, pelaku pun terancam mendapat sanksi pemecatan. Anggota Polres Lombok Timur yang bertugas di bagian seksi humas yakni Bribtu HT 26 tahun tewas di tangan sesama anggota polisi yakni Bribka MN 36 tahun. Bribtu HT tewas di rumahnya sendiri dengan luka tembak. Dikutip dari Kompas.com, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto dalam keterangannya pada Rabu 27 Oktober mengatakan ada indikasi bahwa pelaku cemburu dengan korban. Pasalnya, korban kerap berkirim pesan dengan istri pelaku. Sejauh ini, proses penyelidikan masih berlangsung di Polda Nusa Tenggara Barat. Terkait barang bukti, polisi menyita ponsel milik pelaku dan istrinya untuk diperiksa lebih lanjut. Hal ini sekaligus untuk mengetahui hubungan antara korban, pelaku, serta istrinya. Imbas dari aksi nekatnya, Bribka MN saat ini sudah ditahan di Rutan Polda NTB. Artanto mengatakan pihaknya akan menindak tegas anggotanya apabila terbukti bersalah dan melanggar hukum. Polda NTB tak segan akan merekomendasikan Bribka MN dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Seperti diberitakan sebelumnya, aksi penembakan ini dilakukan oleh Bribka MN di rumah korban yang terletak di PTN Gria Pesona Madani, Kabupaten Lombok Timur pada Senin 25 Oktober. Dalam aksi penembakan tersebut, Bribka MN menggunakan senjata laras panjang jenis V2. Senjata itu diambil oleh pelaku secara diam-diam dari kantornya saat sedang menjalankan piket. Jasad HT ditemukan pertama kali sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah. Diduga korban tewas 4 jam sebelum ditemukan oleh rekannya.
informasi terkini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masalahnya sangat sepele, bukan? Sangat-sangat sepele. Sepele tapi mematikan, bro. Sepele tapi mematikan, bro. Jadi jangan main-main dengan sepele ini, bro. Ya. Atau memang kepolisian menganggap nyawa preman berseragam tidak ada harganya. Nyawa hal yang sepele bagi Polri. Dan buktinya begitu mudahnya oknum-oknum polisi mendapatkan senpi. Kenapa begitu mudahnya aparat penegak hukum menjadi pembunuh? Kenapa? Merencanakan pembunuhan adalah kejahatan tingkat tinggi. Semua pasti sepakat toh bahwa pembunuhan yang direncanakan termasuk kejahatan tingkat tinggi atau kejahatan luar biasa. Sama halnya teroris. Teroris, bro. Semua tindakan teroris selalu direncanakan dan terukur. Adakah oknum-oknum jenderal polisi yang berani membantah aksi pembunuhan ini tidak direncanakan? Terjadi begitu saja? Ayo, ada nggak oknum-oknum jenderal Polri yang membantah? Kita semua pasti tahulah biaya operasional Polri, gaji-gaji polisi, maupun fasilitas lainnya itu semua berasal dari uang rakyat dalam kurung APBN. Bener nggak, Git? Sanksi, sanksi, dan selalu sanksi. Kemungkinan besar si pelaku tidak mempercayai sanksi jika si pelaku membawa si korban ke ranah propam. Sanksi itu bersifat sekedar peringatan bagi oknum-oknum polisi. Sebagaimana si pelaku juga pernah memperingatkan si korban untuk tidak lagi mengganggu istrinya. Jadi si pelaku juga pernah memberikan sanksi, memperingatkan, jangan ganggu bini gue, bro. Oke, bro, gitu ya. Kemudian ya sama oknum paham lah ya. Istilahnya nggak percaya dengan sanksi, bro. Hanya hukuman. Si pelaku kayaknya paham betul kalau sanksi itu bukan efek jerak. Hanya hukuman yang bisa membuat efek jerak bagi seseorang. Kuat dugaan sanksi hanya membuat oknum polisi tambah beringas. Gimana nggak beringas, bro? Temennya aja dibunuh dengan begitu mudahnya. Bagaimana dengan masyarakat? Polisian kan sangat sering berhadapan dengan masyarakat. Artinya gesekan itu selalu ada. Karena terlalu seringnya berhadapan dengan masyarakat, maka gesekan pun pasti ada. Pertanyaannya, kenapa para penguasa dalam kurung pemerintah dan wakil parpol DPR tidak cermat mengawasi penggunaan APBN untuk Polri? Dan tidak selektif merevisi kinerja, SOP, sanksi-sanksi maupun hukuman. Mungkin itu PR untuk para penguasa. Para penguasa yang sangat bijak membuat peraturan, hukum, dan undang-undang. Solusi, itu pistol dibiayai dari uang rakyat, ya nggak, bro? Digunakan untuk membunuh. Jadi solusinya, tolong diaudit semua cash flow anggaran kepolisian. Semua cash flow anggaran kepolisian diaudit, bro, diaudit. Masyarakat punya hak untuk tahu kemana uangnya dipakai gitu loh, bro. Pengen tahu apakah penggunaannya tepat? Apakah membunuh termaksud penggunaan yang tepat? Masa uangnya dipakai untuk membunuh, bro? Melihat kejadian yang sangat memilukan seperti ini, lebih baik negara tidak memiliki Polri daripada aparat hukum yang menjadi penjahatnya.
pesan moral bro, berhati-hatilah terhadap kepolisian, terlebih lagi oknum polisi yang membawa senjata api. Karena senjata api tersebut bisa saja meletus tiba-tiba di luar kendali mereka. Dar, 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 dar. Gitu bro. Ya istilahnya mereka refleks. Melihat sesuatu yang tidak suka, refleks langsung tembak. Bang! Tembak tempat bro. Poinnya, melihat begitu banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum Polri, apakah sanksi masih dianggap sebagai efek jerah? Apakah sanksi jalan terbaik dalam penegakan hukum? Sanksi itu boleh aja bro, cuman untuk pelanggaran ringan lah, harus ngerti, harus bisa membedakan mana yang pelanggaran ringan, mana yang kejahatan. Itu bro, harus bisa membedakan bro, mana yang untuk sanksi, mana yang untuk hukuman. Ini rata-rata yang kami lihat sanksi kebanyakan bro, Git. Ingat ya Git, ingat Git. Sanksi itu bersifat sekedar teguran atau peringatan dan bukan efek jerah. Hanya hukuman pecat, PDTH, dan pidana yang efektif sebagai efek jerah. Ilustrasinya begini gitu, ilustrasi. Buat apa pangkat dan jabatan kalau nggak bisa bikin kaya? Tujuan menjadi oknum adalah untuk memperkaya diri. Ya toh, dari 5.000 orang, hanya satu yang bisa menjadi Kapolres. Dari 100.000 orang, hanya satu yang bisa menjadi Kapolda. Masa jadi anak buah mulu sampai pensiun Sigit? Begitulah ilustrasinya yang pernah mereka utarakan. Itu yang mereka utarakan Git, bukan kami. Ingat lagi Git, money roots of all evil. Uang adalah sumber kejahatan. Dan efek kebanyakan uang pasti gemar berbuat kejahatan, termasuk membunuh. Ingat aja itu Git. Salam dari Depok.